serta dapat menghidupkan kamera bagi yang tidak terhalang oleh sinyal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam dan juga selamat datang bagi Bapak Ibu peserta yang telah hadir pada sesi kita, sesi keempat pada malam hari ini dengan pelatihan Basic Financial Accounting bersama Erlangga Executive Education Center dengan pemateri kita malam hari ini yaitu Bapak Okta Sindularta Dinata mengenai materi terkait akuntansi kas. Kemudian untuk nanti selanjutnya kita akan pertemuan selanjutnya pada hari Selasa, Bapak. Dan materi juga sudah tersedia melalui MOAC. Baik, waktu di layar saya persilakan monggo Bapak. Oke, matur nuwun Bu Talita. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Oke ya, kita lanjutkan materi kita yang kemarin masih di akuntansi kas ya Bapak Ibu. Oke ya, izin untuk share screen Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu ya, kita lanjutkan akuntansi kas untuk bagian kedua ini. Nah, di bagian kedua ini kita ada membahas terkait dengan bank ya, Bapak Ibu. Jadi kaitannya dengan bank ini ada alasan utama kenapa bisnis menggunakan akun bank adalah untuk pengendalian internal Bapak Ibu. Nah, kemarin sudah kita ulas Bapak Ibu nge, dengan kita tahu kondisi lingkungan kita, kita nilai resikonya, kemudian kita tetapkan pengendaliannya, kemudian kita monitor dan kita komunikasikan. Nah, maka dari situ kita bisa ambil, oke, oh, oke, baik, Bu Talita, matur nuwun. Oke, Bapak Ibu, monggo yang tidak berhalangan boleh on cam, nggih, seperti itu, matur nuwun. Nah, oke ya. Jadi itu tadi Bapak Ibu. Jadi beberapa kelebihan pengendalian menggunakan bank di sini antara lain bisa akun bank ini mengurangi jumlah kas yang dipegang. Nah, ini ya. Jadi yang dipegang ini ya, artinya tunai ini ya, dipegang tunai itu meminimalisir seperti itu. Nah, dengan begitu kemudian akun bank juga menyediakan pencatatan secara independen dari transaksi kas. Nah ini ya, jadi ada pihak yang independen yang membantu mencatatkan seperti itu ya. Kemudian menggunakan akun bank memfasilitasi transfer dana menggunakan sistem EFT atau Electronic Fund Transfer yang kemarin kita sudah ulas Bapak Ibu nge, yang tentu saja ini lebih membantu gitu ya EFT ini ya kaitannya dengan transaksi yang ada di perusahaan ya. Dengan begitu ya itu tadi bisa kita kurangi yang namanya juga terkait dengan fraud gitu ya, kecurangan dari karyawan gitu ya. Kita bisa minimalisir di situ seperti itu. Nah ini ya karena semuanya sudah terrecord ini ya dan itu dibantu ada pihak independen yang membantu catatannya seperti itu. Nah, ini ya, itu. Nah, maka kita akan ulas akun bank ini seperti itu di pertemuan kedua ini. Nah, kemudian dari bank tersebut kita mendapatkan yang namanya laporan bank atau rekening koran. Nah, ini ya. Nah, di sini laporan bank, rekening koran itu merupakan ringkasan yang diterima dari bank di mana biasanya bulanan nih kalau transaksinya giro. Jadi kalau Bapak Ibu punya akun ini ya, di bank seperti itu, maka Bapak Ibu akan mendapatkan rekening koran yang bulanan Bapak Ibu nggih. Nah, tapi kalau tabungan maka Bapak Ibu ya berarti ini Bapak Ibu nggih request untuk di print out di buku tabungan nggih atau kalau sekarang sudah bisa menggunakan mobile banking. Nah, semuanya terikot Bapak Ibu nggih, kadang sudah diemailkan juga ke pengguna ini ya, seperti itu ke nasabah seperti itu. Nah ini ya, seperti itu. Jadi itu laporan ini menampilkan ada saldo awal, ada ada ngurang, sampai akhir Bapak Ibu nge reportnya itu ada saldo awal, ada penambahnya, bisa pengurang dan saldo akhir. Nah penambahnya mungkin kaitannya dengan Bapak Ibu ketika buka giro ada mungkin jasa giro ini Bapak Ibu nge. Kalau tabungan kan ada bunga tabungan ya Bapak Ibu deposito juga bunga deposito. Nah kalau giro mungkin saja ada penambah jasa giro. Nah ini ya. Atau kalau mungkin ada lawan transaksi nih,
transfer via bank itu tadi ya. Kita belum tahu nih seperti itu. Nah, ini notifnya belum kita aktifkan. Jadi, nah terkadang kita bisa misleading seperti itu ya. Nah, kemudian pengurang. Nah, ini ya, pengurangnya ini mungkin salah satunya adalah kaitannya di bank itu ada biaya administrasi Bapak Ibu. Nah, ini ya, ada pengurangnya seperti itu ya. Nah, biaya administrasi. Nah, itu maka menjadi pengurang dari uh, jumlah uang yang ada di bank yang ada dari Bapak Ibu semuanya. Nah, ini bisa menjadi nanti pertimbangan ya Bapak Ibu ya, mana yang mungkin biaya administrasinya paling murah itu bisa menjadi rujukan ya kalau Bapak Ibu kurang berkenan. Tapi biasanya ini Bapak Ibu ya, ini juga tergantung juga Bapak Ibu ya. Kadang biaya administrasinya murah, tetapi yaitu tadi kita kesulitan, semisal nih kaitannya dengan apa eh, keterjangkauan ATM-nya mungkin atau mungkin kesulitan ya yang lainnya lagi ya, Bapak Ibu ya, cabangnya. Tapi ada juga yang murah, tapi juga yang itu. Jadi kita harus komparasikan Bapak Ibu semua bank punya plus dan minusnya masing-masing Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian, nah, rekonsiliasi bank. Nah, rekonsiliasi bank ini adalah analisis item dan jumlah yang menyebabkan saldo jumlah yang dilaporkan dalam rekening koran ada kemungkinan berbeda dengan catatan yang dimiliki perusahaan. Nah, ini sangat mungkin Bapak Ibu nggih. Nah, aktivitas ini diperlukan untuk menentukan saldo yang sesuai. Nah, jadi ada proses rekonsiliasi bank. Jadi proses untuk mencocokkan. Nah, rekening koran kita atau laporan yang ada di bank itu dengan catatan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, kita mulai nggih Bapak Ibu. Jadi, rekonsiliasi bank ini adalah pada umumnya dibagi menjadi dua bagian sebagai berikut. Yang bagian pertama itu bagian bank dimulai dengan saldo menurut rekening koran dan diakhiri dengan saldo yang telah disesuaikan. Kemudian bagian kedua ini adalah bagian catatan perusahaan. Nah, ini dimulai dengan saldo menurut perusahaan dan diakhiri dengan saldo yang telah disesuaikan. Nah, itu Bapak Ibu nggih terkait dengan rekonsiliasi bank. Nah, kemudian di sini sekilas terkait dengan gambarannya proses rekonsiliasi ini. Nah, ini ya dalam satu ilustrasi di sini. Jadi, nah, harus equal, harus sama ini ya kaitannya dengan catatan yang ada di bank dengan catatan yang dibuat oleh perusahaan. Nah, ini ya. Nah, penyesuaian dilakukan semisal di catatan bank itu ditambah. Nah, ini ya. Contohnya kaitannya dengan uh, di dalam perbankan ini ya ada kemungkinan yang namanya deposit in transit Bapak Ibu ya. Jadi kalau mungkin ini kaitannya kita em, menyetorkan uang. Nah, pada sore hari banknya sudah tutup ya, tapi tetap diterima ya sebagai bentuk pelayanan gitu ya. Nah, maka uang tersebut kita sudah setorkan, tetapi di apa recordnya itu belum masuk ya, Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Atau kalau mungkin ada apa eh, pelayanan penjemputan nggih, kaitannya dengan apa mungkin ada fasilitas bank untuk penjemputan rekening apa uang nasabah gitu nggih. Nah, itu mobil-mobil apa keliling ya kaitannya dengan penjemputan dana nasabah itu ya. Ada kemungkinan juga seperti itu. Ada yang namanya deposit in transit Bapak Ibu. Jadi kita sudah catat itu sebagai kita sudah tambahkan ke bank kita, tetapi bank itu masih belum record, Bapak Ibu. Nah, ini ya, yang sebutannya namanya deposit in transit. Nah, kemudian pengurangan. Nah, ini ya, pengurangan ini terjadi ini eh, dari laporan bank ini kalau kita mengeluarkan cek, Bapak Ibu. Jadi ceknya outstanding. Nah, ketika kita mengeluarkan cek, kita nulis sejumlah nominal uang di atas cek itu, maka ketika kita memberikan, nah itu ya, maka kita akan merecord itu bahwa kita sudah membayar. Nah, ini ya, umpamanya bayar utang, maka utang pada bank seperti itu. Nah, cuman kan ceknya masih outstanding ya, masih beredar. Nah, maka bank belum mengcapture itu. Nah, maka ketika itu kita tahu bahwa ada yang outstanding, ceknya masih belum di apa
tarik ini ya. Nah, maka ya yang terjadi itu tadi kita mengurangkan laporan yang ada di banknya tersebut. Nah, itu nggih. Nah, kemudian kita cocokkan juga dari sisi perusahaan. Nah, ini ya. Contohnya ini kita menambahkan catatan uang kita di bank kalau semisal ada piutang kita, wesel kita itu dibayar oleh lawan transaksi. Nah, ini ya via bank, tapi kita belum notif itu nggih kalau ada uang masuk seperti itu. Nah, ini nggih. Jadi kita tidak mengaktifkan notif itu di HP kita itu nggih. Maka kita baru tahu, sadar-sadar loh, ternyata di bank ini ada uang masuk dari apa seseorang ini ya, atau dari lawan transaksi kita. Nah, maka di catatan perusahaan maka itu ditambahkan. Nah, ini ya, bisa jadi kalau notes berarti utang weselnya berkurang gitu ya. Maka nah, piutang weselnya berkurang maka ada kas nambah. Jadi kas pada notes pada piutang wesel, piutangnya berkurang seperti itu. Nah, kemudian bisa juga ini di catatan perusahaan tadi ada perlu penyesuaian pengurangan. Nah, ini contohnya adalah NSF check. Nah, ini not sufficient fund. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, ini bisa ada yang bilang ini nggih bisa ditarik ke cek kosong juga, tapi sebenarnya ini Bapak Ibu terkait dengan NSF cek ini Bapak Ibu. Jadi mungkin saja ini tadi juga bisa kosong ya, tadi nggih. Bisa juga dananya itu tidak mencukupi. Jadi not sufficient fund Bapak Ibu nggih. Ceknya dananya yang mau ditarik itu tadi dananya tidak mencukupi. Jadi kalau misal ceknya itu 1 juta, nah tetapi uang yang ada di gironya lawan transaksi tadi hanya tinggal 500.000 Bapak Ibu. Nah maka nanti NSF itu otomatis tertolak Bapak Ibu. Ceknya tertolak, tidak bisa dicairkan dengan ini notifikasi dari banknya dana tidak mencukupi. Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi bukan berarti uh, lawan transaksi itu tidak ada uang gitu ya Bapak Ibu ya, tapi jumlahnya tidak mencukupi Bapak Ibu. Jadi kita narik diceknya kan tulisannya 1 juta ya, kita mau cairkan itu ternyata rekening gironya lawan transaksi cuma 500.000 Bapak Ibu, maka ya keluar notif itu tadi NSF check. Nah maka kita kan tadi waktu ada NSF check tadi itu kan kita nyatatnya adalah berarti eh, piutangnya ndak ada nih. Nah, berarti kan kita bayarnya seolah-olah kita terima kas ya. Berarti kas pada penjualan. Nah, ketika ini tadi NSF, nah maka kasnya itu ini Bapak Ibu ya, kita mungkin akan pakai nulis saja. Nah, ini ya. Jadi waktu NSF ini tadi ya, jadi waktu awalnya kita terima cek Bapak Ibu ya. Nah, kas pada penjualan. Nah, ini Bapak Ibu nggih, kas pada penjualan. Nah, ketika kita terima info bahwa loh, ternyata kok nggak bisa ngambil ini ya, nggak ada nambah ini, nggak bisa nambah di bank ini ya. Kita mau kalau cek kan ada yang namanya BG Bapak Ibu nggih, biliet giro. Nah, biliet giro kan pindah buku. Nah, itu tidak bisa dipindah bukukan. Nah, maka waktu itu terjadi NSF itu terjadi, maka kita terpaksa mengakui itu sebagai piutang. Nah, ini ya, sebagai piutang. Nah, ini ya. Nah, akhirnya kasnya kita eliminasi kita ini ya. Nah, ini kasnya yang mulanya di debit kita pindah ke kredit. Nah, kemudian kita munculkan akun piutang. Nah, berarti kita nunggu mencairkannya, nunggu lawan transaksi itu gironya memenuhi Bapak Ibu ya. Jadi lebih dari 1 juta. Nah, itu baru kita bisa ini. Ya, maka sementara itu kita nyatat ada piutang. Kalau ini tadi kan penjualan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini penjualan. Nah, ini kas pada penjualan. Nah, karena NSF, maka jadi ini tadi Bapak Ibu. Kita munculkan piutang pada kas. Penjualnya tetap nge, tetap terjadi itu ya. Cuman jadinya piutang ya. Ini kita coret, kita coret. Nah, jadi jurnal sisanya ini tinggal piutang pada penjualan. Seperti itu Bapak Ibu nge. Itu kaitannya dengan NSF check. Nah, ini nge. Nah, mungkin ada tanggapan dulu dari Bapak Ibu terkait dengan ini NSF check. Jadi sekali lagi ini ya ini tadi Bapak Ibu resiko nggih, resiko kalau kita pakai cek Bapak Ibu nggih. Jadi ya itu tadi kita taunya terlambat Bapak Ibu nggih atau kan
waktu kita mau narik ternyata lawan transaksi ini ada masalah Bapak Ibu, dananya nggak mencukupi Bapak Ibu nggih, NSF ceknya tadi nggih. Akhirnya ya tadi yang awalnya kita waktu terima cek itu langsung kita kas atau bank ya. Kalau bilet giro nggih, warkatnya BG kan pindah buku nggih. Nah, seperti itu. Nah, maka ya tadi terpaksa ketika kita ke bank nggak bisa ya maka jadi piutang pada kas. Nah, kasnya sama kasnya di ya, maka jurnal aslinya sisanya yaitu piutang pada penjual seperti itu. Monggo ada tanggapan dari Bapak Ibu terkait dengan NSF check ini. Mungkin sharing juga ada pengalaman terkait dengan NSF. Monggo Bapak Ibu, silakan. Oke, belum? Kalau belum, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi itu sekilas terkait dengan NSF Check Bapak Ibu nggih. Nah, berikutnya adalah service charge. Nah, ini kaitannya dengan biaya admin nggih Bapak Ibu nggih. Jadi di situ kita tidak bisa pungkiri mesti ada juga biaya admin walaupun ada juga yang tidak nggih. Nah, tapi itu terbatas ini nggih terkait dengan ini nggih kaitannya dengan ada plus minusnya lah Bapak Ibu nggih seperti itu service charge. Nah, biaya admin bank itu kita tidak tahu Bapak Ibu. Nah, sebelum kita diberikan rekening korannya. Oh, ternyata di akhir periode atau di tengah bulannya itu kita dipotong. Nah, ini ya kaitannya dengan biaya administrasinya itu. Nah, kalau kita tahu itu, maka catatan di perusahaan, maka kita kurangkan. Nah, dari itu tadi penyesuaian-penyesuaian yang kita lakukan. Nah, ini tadi ya. Nah, ini catatannya harusnya sama. Nah, dan harus ini ya harus sama. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Kalau tidak, maka perlu kita cari tahu. Mungkin ada hal-hal lain yang perlu kita teliti. Mungkin saja kita error dalam mencatat gitu ya. 432 jadi 342. Nah, ini ya sedikit itu tapi efeknya ya jadi nggak match Bapak Ibu nggih. Jadi kita harus equalkan uh, rekonsiliasi yang dari bank dan juga catatan kita. Nah, ini ya, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya, nah, prosedur rekonsiliasi bank. Nah, yang pertama, nah ini kita perlu mendapatkan laporan bank dan catatan keuangan kita. Nah, sebelum memulai, pastikan memiliki laporan bank terbaru. Nah, laporannya yang terbaru, nggih. Nah, ini yang sesuai dengan yang akan kita mau rekonkan, yaitu dan catatannya keuangan perusahaan juga harus sama. Nah, ini, nggih. Jadi kalau Maret ya juga sama-sama Maret gitu ya. April sama-sama April, Mei sama-sama Mei. Nah ini ya. Nah itu dan kalau laporan banknya yang terbaru seperti itu. Kemudian periksa saldo awal. Nah, ini bandingkan saldo awal dalam laporan bank dengan catatan keuangan. Nah, jika ada perbedaan, kita cari tahu penyebabnya. Kemudian kita cocokkan transaksinya, cocokkan setiap transaksi di laporan bank dengan catatan keuangan. Ini termasuk cek yang dikeluarkan, yang outstanding tadi ya. Kemudian ada deposit in transit mungkin. Nah, ini ya. Kemudian biaya bank dan setoran yang belum tercatat. Tadi nih ada pembayaran via bank, kita nggak ngaktifkan notifikasi mungkin di HP kita, di mobile banking kita atau di catatan kita nggih. Nah itu maka ya itu tadi kita baru tahu ketika ada rekening koran tersebut. Nah, kemudian yang keempat identifikasi penyesuaian. Catat perbedaan antara laporan bank dan catatan keuangan. Perbedaan ini bisa berupa cek yang belum dicairkan, mungkin ada pendapatan bunga, kemudian biaya bank atau kesalahan pencatatan. Nah, ini error nih, Bapak Ibu nggih. Errornya bisa jadi juga dari bank juga nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, selain dari apa
perusahaan. Nah, ini ya. Jadi tergantung kita nanti analisa mana yang ada errornya. Seperti itu dengan kita cocokkan dengan buktinya. Nah, ini ya yang menjadi dasar seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, kita buat jurnal penyesuaian untuk setiap perbedaan yang ditemukan. Kemudian buat jurnal penyesuaian di catatan keuangan juga. Nah, kemudian update saldo buku. Setelah membuat semua penyesuaian, kemudian kita perbarui saldo buku untuk mencerminkan saldo yang sebenarnya. Kemudian verifikasi saldo akhir. Pastikan bahwa saldo akhir dalam catatan keuangan setelah penyesuaian sesuai dengan saldo akhir dalam laporan bank. Kemudian dokumentasikan proses, simpan catatan proses rekonsiliasi ini termasuk perbedaan yang ditemukan dan penyesuaian yang dilakukan untuk referensi di masa mendatang dan untuk tujuan audit. Ini ya, mungkin kalau ada auditnya ya, ini kemudian mengaudit bank ini ya, akun bank. Nah, itu Bu, ini prosedur rekonsiliasi ini silakan dilampirkan. Nah, ini nggih, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke contoh kasusnya Bapak Ibu di kasus rekonsiliasi bank. Jadi di sini ada PT Nata bersiap untuk melakukan rekonsiliasi rekening koran bulan Juli. Rekening koran menunjukkan saldo akhir 3.359.780. Berarti ini catatan di banknya 3.359.780. Nah, kita masuk ke catatan bank. Saldo akhir 3.359.780. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini ya. Ada setoran pada akhir Juli sebesar 816.200 belum tercatat dalam rekening koran. Nah ini ya. Jadi di akhir periode kita setor uang itu dilayani ya. Cuman kan kantornya sudah tutup sebenarnya, maka baru dicatatnya hari berikutnya. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah ini berarti ini nanti berarti ikut tahun apa ikut bulan depannya. Nah ini ya. Nah seperti itu. Maka kita perlu masukkan ini 816.200 ini sebagai deposit in transitnya Bapak Ibu nggih. Jadi masih dalam perjalanan. Nah, kita masukkan ditambah setoran belum tercatat 816.200 rupiah. Jadi totalnya sekarang 3.359.780 ditambah 816.200 jadi totalnya 4.175.980. Oke, sampai di sini monggo Anda tanggapan Bapak Ibu. Izin Pak, sedikit Pak. Monggo Pak Erpani, silakan, monggo. Nah, konsiliasi bank ini dilakukan setiap hari Pak. Oh, kalau bisa Pak Erpani ini jadi disesuaikan dengan kebutuhan juga Bapak Ibu nggih. Umumnya, nah biasanya kan rekening koran itu kan juga bulanan nggih. Jadi umumnya bulanan Pak Erpani. Tapi kalau memang ada kebutuhan hari itu pingin ada apa ngecek gitu nggih karena mungkin tujuan audit pada hari itu ingin proses gitu nggih ya monggo silakan kalau mau dilakukan pada hari itu tapi kalau setiap hari ya monggo kalau mau seperti itu tapi ya pada umumnya biasanya bulanan Pak. Ini kalau transaksinya besar mungkin juga ini ya dilakukan setiap hari seperti itu Pak Irfani monggo silakan tidak apa-apa Pak Irfani. Oh iya Pak, soalnya ini ada yang terbaru Pak kasusnya menanti itu loh Pak. Ya. Kasusnya menanti itu dia ownernya kan hanya punya catatan keuangan perusahaan, Iya. dari konsultasi catatan banknya ternyata dia ditipu sama partner mitranya Pak, 38 miliar itu. Oke, baik. Iya. Oke, jadi kalau mungkin ya itu tadi sesuai kebutuhan ya. Kalau memang transaksinya sangat banyak, ini ya istilahnya, apalagi sistemnya kepercayaan tadi ya, ada mitra partner tadi ya. Nah, ya kalau mau dilakukan setiap hari, enggak apa-apa. Monggo, silakan Pak Erpani. Baik Pak, terima Oke, kasih Pak. oke, baik, terima kasih. Sebentar dari Bu Peggy, nggih, sebentar. Maaf sebelumnya untuk materi kali ini sudah ada di Amoraka. Makasih. Tadi info dari Bu Talita kelihatannya sudah nggih, Bu Talita nggih, betul nggih? Benar, Bapak. Nggih, betul Bu Talita. Sampun Bu Peggy sudah ada nggih. Jadi monggo. Nah, ini di Amoraka ini ya. Nggih, sudah ada. Oke, itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi
semuanya disesuaikan kebutuhan Bapak Ibu nggih. Jadi kalau memang transaksinya sangat banyak banget Bapak Ibu nggih. Nah, ya itu tadi boleh silakan kalau mau dilakukan setiap hari boleh. Nah, ini nggih berarti kan kita request ke banknya itu tadi nggih. Biasanya kan reportnya bulanan nggih Bapak Ibu nggih. Tapi kalau transaksinya sangat besar sekali dan ada tujuan apa istilahnya kontrol. Nah, monggo kalau mau dilakukan setiap hari biar nggak kewalahan nggih istilahnya nanti di akhir periode seperti itu nggih. Nah, buahnya itu ya. Jadi di akhir bulan, awal bulan itu bisa ndak selesai-selesai Bapak Ibu nggih untuk ini tadi nggih ngurusi yang lain karena kita melakukan RK Bank ini nggih. Jadi itu seperti itu. Monggo silakan Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu nggih. Jadi itu kaitannya deposit in transit atau setoran yang belum tercatat ini nggih. Jadi biasanya pelayanan itu nggih Bapak Ibu nggih, bank nggak akan menolak Bapak Ibu kalau Bapak Ibu nyetorkan waktu bank sudah tutup nggih Bapak Ibu tetap diterima. Cuman biasanya teller itu akan bilang ini untuk hari ini belum bisa tercatat, mungkin akan bisa masuk hari kemudian. Nah itu nggih. Nah seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi itu tadi nggih karena ini tadi kaitannya dengan pelayanan nggih Bapak Ibu nggih. Ya ya tadi sistemnya sudah di stop tapi masih tetap teller mau menerima seperti itu. Nah ini nggih. Jadi itu ini nggih kita perlu sesuaikan seperti itu. Nah ini nggih. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini nggih, ada 3 cek yang diterbitkan selama bulan Juli belum ada dalam rekening koran. Nah, ini ada cek nomor 812, 1.061.000, kemudian cek nomor 878, 435.390, cek nomor 883, 48.600. Nah, ini ceknya masih belum dicairkan nggih sama yang nerima. Nah, ini nggih. Tapi kita waktu ini Bapak Ibu nggih, waktu membayarkan itu kan kita sudah ini ya umpamanya kita kaitannya stok persediaan nggih. Nah, ini kaitannya dengan persediaan. Nah, ini nggih. Nah, kita nyetok persediaan, kita pakai perpetual nggih. Kalau apa periodik berarti kan pembelian nggih. Jadi persediaan pada bank. Nah ini nggih atau kasnya ini nggih boleh tergantung akun yang dipunya apa nggih Bapak Ibu chart of account-nya. Nah ini nggih. Nah ini bank atau kasnya ini tadi nggih. Nah, ini sudah nyatat seperti ini Bapak Ibu. Nah, cuman di banknya itu belum menerima pencairan. Ini belum memberikan pencairan Bapak Ibu nggih. Ya, karena itu tadi masih outstanding, masih beredar, belum dicairkan sama lawan transaksi. Nah, kita sudah ini kita infokan, kita apa sesuaikan catatan banknya seperti itu. Nah, ini nggih. Jadi itu kaitannya dengan outstanding check seperti itu. Maka apa yang terjadi? Kita harus kurangkan uang yang ada di bank. Nah, ini nggih. Jadi kita kurangkan, dikurangi cek beredar yang belum dicairkan sama yang punya. Nah, ini nggih. Nomor 812 1.061, kemudian 878 435 390, kemudian 883 48600, maka totalnya adalah 1.544.990. Ini sebagai pengurang ya Bapak Ibu. Monggo, ada tanggapan untuk kasus outstanding check ini? Silakan. Oke, kalau belum kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi itu kaitannya dengan cek yang beredar. Kemudian berikutnya, nah ini ya, kita totalkan semua tadi ya, ada penambahan deposit in transit tadi 816.200, jadi di total 4175980 dikurangi dengan 1.544.990, maka saldo yang telah disesuaikan 2.630.990 Bapak Ibu nggih. Nah, itu kita dari sisi banknya. Nah, kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Nah, dari sisi perusahaan. Nah, saldo berdasarkan catatan perusahaan
pada akhir Juli adalah 2.549.990. Nah, kita masukkan nggih di sini saldo akhirnya 2.549.990. Nah, kemudian di situ kita lihat rekening koran kemudian kaget loh, kok ada memo kredit nih. Nah, kalau di bank kan kebalik nih Bapak Ibu nggih. Jadi kalau di bank itu kredit itu memo kredit itu menambah uang kita di bank. Nah, ini nggih. Kalau memo debit itu adalah mengurangi jumlah kita di bank. Nah, ini nggih seperti itu nggih. Jadi kebalikan Bapak Ibu nggih. Jadi kalau di bank itu nggih dari sisi bank, ini nggih dari sisi bank. Nah, ini nggih dari sisi bank. Nah, kredit itu malah menambah. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, makanya namanya memo kredit itu berarti menambah. Nah, kemudian kalau debit ini adalah memo debit ini adalah pengurang. Nah, uang di bank. Tapi kalau kita di perusahaannya, nah ini nggih, kaitannya dengan akun banknya, di debit ini adalah menambah. Nah, ini nggih. Nah, ini nggih. Nah, kemudian kalau di kredit ini adalah mengurangi. Jadi kebalikannya ya, Bapak Ibu nggih. Nah, ini nggih. Nah, itu. Jadi sebaliknya. Nah, dari sini maka kalau ada memo kredit berarti menambah uang kita. Perusahaan itu awalnya nggak tahu. Loh, kok nambah ya? Ada nambah uang. Nah, ternyata setelah ditelusuri mengindikasikan bank menerima pembayaran wesel sejumlah 400.000, bunganya 8.000. Nah, ini kita telusuri nggih. Mungkin bisa konfirmasi juga ke lawan transaksi. Nah, ini nggih. Telah bayar ya, nilainya 408.000 nggih. Nah, ini nggih. Tapi biasanya lawan transaksi mereka juga akan mengirimkan bukti nggih, seperti itu nggih. Tapi mungkin saja telat mereka ngirimnya, mungkin gitu nggih. Jadi dia eh, telat ngirimnya akhirnya kita ketahuan duluan, seperti itu nggih. Nah, maka yaitu tadi konfirmasi tadi sebagai penguat. Nah, ini nggih, seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, itu 8.000 kemudian nah, kita lanjutkan nggih Bapak Ibu. Nah, ditambah akhirnya Bapak Ibu menambah catatan uang perusahaannya. Wesel dan bunga 408.000. Nah, ini totalnya berarti 2.957.990. Nah, itu Bapak Ibu nggih, itu terkait dengan Wesel dan bunga. Monggo ada tanggapan dari Bapak Ibu, silakan. Oke, baik. Kalau belum ada, kita lanjutkan, nggih, Bapak Ibu. Nah, di sini berarti nanti ada jurnalnya juga, nggih, Bapak Ibu, nggih, wesel dan bunganya. Tadi, nggih, berarti ah, piutang weselnya sudah berkurang, nggih, Bapak Ibu, nggih. Kita dapat pendapatan bunga. Nah, ini, nggih. Nah, ini, nggih, piutang weselnya berkurang. Nah, ini, nggih. Kemudian kita dapat pendapatan bunga. Nah, ini, nggih, Bapak Ibu, nggih, pendapatan bunga. Nah, ini, nggih. Kemudian seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, itu. Jadi perlu ada jurnalnya. Nanti kita akan bahas itu Bapak Ibu nggih, jurnalnya. Kemudian berikutnya kaitannya dengan oke, baik. Nah, cek dari pelanggan. Nah, ini nggih, kasus berikutnya. Pak Ardian ini senilai 300.000 dikembalikan bank karena dana tidak mencukupi yang diindikasikan dengan memo debit. Nah, ini nggih, ini lebih pasnya ini BG nggih, Bapak Ibu nggih kalau pindah buku. Nah, ini nggih. Nah, BG. Nah, di situ. Nah, maka NSF sama seperti tadi nggih Bapak Ibu nggih. Nah, itu tadi maka jurnalnya waktu kita terima terima itu tadi nggih weselnya apa ceknya tadi nggih. Nah, itu kaitannya dengan ceknya maka tadi nggih jurnalnya berarti sudah kita masukkan asumsinya terima banknya. Nah, kemudian nah ini tadi nggih. Ini kita ada penjualan. Nah, ternyata nah ini Bapak Ibu nggih ini
penjualannya ini sudah ada, tetapi banknya ini menolak memo debit. Nah ini ya, mengurangi. Nah, maka apa yang terjadi? Maka ini menjadi piutang. Nah, piutang, subsidiary ledger-nya Pak Ardian, kemudian pada, nah ini, bank. Nah, ini banknya kita coret semua berarti tinggal piutang pada penjualan. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian yang ke berikutnya yaitu biaya administrasi bank sebesar 18.000. Juga diindikasikan memo debit. Nah, tadi nggih kebalikan kalau bank. Debit itu adalah mengurangi jumlah uang kita di bank. Kalau apa kredit itu memo kredit itu menambah jumlah uang kita di bank. Seperti itu nggih. Nah, kemudian kita masukkan, kalau seperti ini bagaimana berarti perlakuannya? Berarti mengurangi jumlah catatan perusahaan. Nah, ini nggih, jadi mengurangi jumlah catatan perusahaan. Nah, ini nggih. Jadi ada NSF cek 300.000, biaya admin 18.000. Nah, ini nggih. NSF cek 300.000, biaya admin 18.000. Nah, ini nggih. Nah, itu Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian nah, ada transaksi berikutnya. Nah, ini ya. Nah, ini kaitannya dengan pengurangan. Nah, kemudian transaksi berikutnya ini adalah bisa jadi itu karena kelalaian. Nah, ini ya. Jadi contohnya di sini ada cek nomor 879 sebesar 732.260 kepada PT Tata dicatat keliru dalam jurnal senilai 723.260. Berarti selisihnya ini 32 ke 789 9.000 nggih Bapak Ibu nggih. Nah, di sini siapa yang membuat keliruan? Kita perlu analisa di sini Bapak Ibu nggih. Nah, ternyata PT Nata yang ternyata membuat kekeliruan. Jadi bisa saja keliru itu yang ada di bank, bisa juga dari perusahaan. Ternyata di sini adalah PT Natanya yang ternyata membuat kekeliruan sehingga koreksi tersebut ditempatkan pada rekonsiliasi sisi perusahaan. Nah, kemudian apakah koreksi kekeliruan tersebut menyebabkan saldo bertambah atau berkurang? Nah, koreksi kekeliruan membuat saldo berkurang. Oleh karena itu, merupakan pengurang dalam rekonsiliasi. Nah, ini nggih. Jadi 732 ternyata di jurnalnya 723. Kurang ini Bapak Ibu nggih. Nah, ini nggih, seperti itu. Nah, maka apa yang terjadi? Nah, ini kurang, maka dikurangi 9.000. Nah, ini nggih, seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, itu. Monggo ada tanggapan untuk ini Bapak Ibu? Silakan untuk pengurang. Jadi kalau error itu tadi Bapak Ibu nggih, kita tentukan salahnya di mana, siapa yang melakukan kesalahan, banknya kah ataukah perusahaannya. Kalau sudah ditentukan perusahaannya, oke, berarti ah, efeknya bagaimana? Apakah bertambah atau harus mengurangi? Nah, tadi nggih, jadi ceknya 732. Nah, nyatetnya 723 kurang ini. Nah, kurang 9.000. Berarti kekeliruan dikurangi 9.000. Seperti itu, Bapak Ibu. Monggo ada tanggapan untuk ini. Silakan. Oke, nggih. Ceknya berarti kita keluar 732. Nah, ternyata kita nyatetnya 723. Nah, ini nggih. Kurang ini nggih. Seperti itu. Nah, kekurangan itu maka menjadi pengurang di sisi perusahaan. Seperti itu. Monggo ada tanggapan.
Oke, baik. Kalau belum, kita lanjutkan, nggih, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya. Nah, kita totalkan semuanya, Bapak Ibu, nggih. Nah, tadi 2549,990 ditambah 408, 2957,990 dikurangi 327, klub Bapak Ibu 2630,990. Sama Bapak Ibu nggih. Nah, berarti yang kita masukkan di laporan neraca kita, laporan posisi keuangan kita, bank itu adalah totalnya 2.630.990. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi ini prosesnya Bapak Ibu rekonsiliasi bank seperti itu. Monggo, ada tanggapan dari Bapak Ibu? Silakan. Nah, kalau belum sama bagaimana? Berarti kita perlu mencari tahu Bapak Ibu nggih. Nah, lagi terkait kita cek lagi catatan bank kita, nah ini nggih, dan catatan perusahaan kita. Nah, ini nggih, sampai sama Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Nah, sampai sama. Nah, ini makanya tadi kalau Pak Erpani menyampaikan kalau transaksinya apa mau dibuat setiap hari bagaimana? Boleh, silakan Bapak Ibu nggih. Jadi nyicil lah gampangannya Bapak Ibu nggih biar nanti tidak di akhir bulan itu banyak yang harus kita rekonkan seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, monggo silakan. Jadi sesuai kebutuhan Bapak Ibu nggih seperti itu. Nah, ini nggih. Nah, itu oke. Baik, kalau belum kita lanjutkan nggih Bapak Ibu nggih. Nah, yang berikutnya ini kaitannya dengan jurnal yang perlu kita buat. Nah, jadi yang jurnal yang perlu dibuat oleh PT Nata berdasarkan rekonsiliasi bank tersebut tadi nge, kita sudah ulas. Nah, ini tadi mau kas atau bank ini semuanya bergantung COA Bapak Ibu nge. Nah, ini nge bergantung pada COA-nya. Nah, ini nge chart of account-nya atau daftar kerangka akunnya Bapak Ibu nge. Nah, ini nge. Jadi yang paling simpel. Nah, itu tadi Bapak Ibu nggih, mungkin 4 digit kah atau mungkin 3 digit kah seperti itu nggih Bapak Ibu nggih, tergantung cuannya apakah menyediakan kas ataukah bank. Nah, ini nggih ada sendiri. Nah, ini nggih. Nah, kalau kas berarti kan jadi satu nggih dengan kas yang di tangan Bapak Ibu nggih, tapi kalau mungkin ada akun sendiri namanya bank, maka silakan monggo. Jadi sekali lagi akuntansi ini seni Bapak Ibu nggih, seni mencatat dan itu disesuaikan dengan coanya yang dimiliki Bapak Ibu nggih. Nah, itu tadi berarti kas bank 408. Nah, kita baru tahu nggih. Karena itu pengiriman pembayarannya itu via bank. Kita baru tahu, nggak ada notif di kita dan kita belum nyatat, maka kita perlu nyatat. Kas atau bank 408.000, kemudian kita kurangkan piutang wesel tadi lawan transaksi kita. Piutang kan normalnya di debit nih Bapak Ibu, kalau berkurang berarti di kredit. Nah, piutang wesel 400.000, kemudian muncul pendapatan bunga. Pendapatan bunga normalnya di kredit ya, memang. Nah, ini 8.000. Nah, ini namanya pendapatan bunga atau pendapatan lain-lain. Monggo semua disesuaikan dengan coanya Bapak Ibu. Nah, makanya ketika awal membuat, monggo disesuaikan kebutuhan coanya Bapak Ibu nggih. Seperti itu chart of account-nya. Seperti itu. Nah, kemudian, nah yang tadi ada NSF Fund ya, ada yang ceknya kembali tadi nggih, BG-nya tertolak nggih, seperti itu karena not sufficient fund, Pak Ardiannya uangnya nih 300, mungkin uangnya tinggal 200. Nah, ini tertipu nggih, nggak akan bisa. Nah, ini nggih Bapak Ibu nggih. Nah, jadi akhirnya nah, tadi kan kita ngakuinya bank pada yang tadi nggih, kita sudah jurnal tadi nggih, bank atau kas sesuai kebutuhan pada penjualan. Nah, kemudian karena nggak jadi tertolak, nah maka akhirnya jadi piutang. Nah ini, nah ini pada bank. Nah, kas atau banknya. Nah, seperti itu. Maka kita perlu buat jurnal ini tadi, nggih, piutang pada kas banknya. Nah, kemudian ada biaya administrasi bank. Nah, ini nggih, kita mau masukkan ke beban lain-lain, mau ke beban administrasi bank sesuai ke akun yang Bapak Ibu punya, nggih, seperti itu, nggih. Nah, ini 18.000 pada pengurang kas atau banknya. Nah, ini nggih. Kemudian tadi ada ceknya benar, catatannya yang salah. Nah, ini ya, akhirnya perlu
pengurangan utang lagi. Nah, ini nggih, jadi utang usaha 9.000 pada kas atau bank. Nah, ini tadi nggih 9.000 juga. Seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi tadi kan catatannya eh, tiga nggih, dua eh, 32 nggih. Nah, kemudian menjadi 23. Nah, 32 ke 23. Nah, ini nggih. 32 ke 23. Nah, itu kurang 9. Nah, ini nggih 9.000 seperti itu. Nah, itu jadi kaitannya dengan itu tadi, utangnya berkurang-kurang ini ya. Sebenarnya kita terima ceknya sudah benar, catatannya kita yang kurang ini ya. Berarti utangnya kita kurangi lagi 9.000 seperti itu. Dan uangnya, nah ini tadi ya, kita turunkan juga seperti itu. Monggo, ada tanggapan dari Bapak Ibu terkait dengan jurnal yang perlu dibuat? Oke, belum ada. Kalau belum ada, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Itu yang tadi perlu dibuat jurnalnya oleh perusahaan atas proses rekonsiliasi tadi, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian berikutnya terkait dengan pelaporan kas. Nah, ini, ya. Nah, kelebihan kas perusahaan secara normal biasanya diinvestasikan pada investasi yang sangat lancar. Nah, investasi yang sangat lancar tadi tersebut bisa masuk di akunnya namanya setara kas nggih Bapak Ibu nggih. Jadi ada kas setara kas nggih boleh seperti itu atau mau investasi disendirikan tergantung chart of account-nya Bapak Ibu nggih, tergantung akunnya Bapak Ibu ada apa saja seperti itu nggih. Nah itu. Nah, perusahaan yang menginvestasikan kelebihan kas pada setara kas umumnya melaporkan kas dan setara kas sebagai satu kesatuan pada neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, itu tadi untuk detailnya. Nah, itu tadi semua bergantung pada chart of account-nya Bapak Ibu nggih atau daftar akunnya Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi, semisal investasi yang sangat lancar ini kaitannya dengan mungkin dibelikan saham ini Bapak Ibu nggih atau mau investasi yang lain Bapak Ibu nggih yang tidak perlu menunggu jatuh tempo nah ini nggih atau mungkin obligasi pun juga bisa Bapak Ibu nggih tapi bukan held to maturity Bapak Ibu nggih tapi yaitu tadi tujuannya untuk dapat capital gain-nya Bapak selisihnya itu tadi nggih dari jualnya ya, ada lebihnya seperti itu nggih Bapak Ibu tapi sebaiknya dalam hal kas ini dicari investasi yang aman tadi nggih Bapak Ibu nggih. Ya lihatnya itu tadi nggih. Nah ini harapannya itu tadi jangan sampai kalau eh, kita mau minta mau cair itu nggak bisa Bapak Ibu. Investasinya ternyata didepositokan Bapak Ibu nggih. Nah deposito kan itu ada waktunya nggih Bapak Ibu nggih. Kalau kita ngambil sebelum waktunya kan kita kena penalti nggih Bapak Ibu nggih. Nah, itu jangan sampai Bapak Ibu nggih. Jadi ya tadi kita bisa saham atau bisa apa obligasi tapi itu tadi motif kita berarti
tidak held to maturity, tidak dipegang sampai apa kita jatuh tempo, tetapi tujuan kita untuk cari uh, split marginnya Bapak Ibu nggih, capital gainnya seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, itu nggih. Jadi itu pertimbangannya. Nah, itu kemudian perusahaan sering juga menggunakan dana kas lainnya untuk keperluan tertentu. Nah, ini case spesial case Bapak Ibu nggih. Seperti sebagai penggajian atau beban perjalanan. Nah, dana tersebut disebut dana untuk tujuan khusus. Contohnya, nah ini Bapak Ibu sebagai contohnya. Tiap tenaga penjualan diberikan uang 1 juta untuk beban terkait dengan perjalanan. Nah ini nggih. Nah, bagian marketingnya, ini bagian apa? Salesnya itu dapat 1 juta untuk biaya perjalanan. Nah, di situ itu sudah dikhususkan nggih untuk tiap sales itu dapat 1 juta. Nah, secara periodik tiap tenaga penjualan tersebut melaporkan pengeluarannya dan dana mereka diberikan kembali. Nah, dana tujuan khusus ini diperlakukan seperti dana kas kecil termasuk pengendaliannya. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, dananya itu terkait dengan perjalanan, bisa untuk konsumsinya mungkin, untuk bensinnya, seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, itu bisa Bapak Ibu nggih, boleh seperti itu nggih. Jadi kaitannya dengan itu. Nah, secara pajak juga aman, Bapak Ibu nggih, kaitannya dengan ini tadi nggih, konsumsi tadi Bapak Ibu nggih. Nah, itu batasnya tapi 2 juta Bapak Ibu. Jadi batasnya 2 juta. Tapi kalau kantor itu punya costing yang baik, Bapak Ibu bisa lebih. Nah, ini nggih. Jadi nanti apa di salesnya ini nanti bisa apa reimburse istilahnya gampangannya ya, reimburse. Nah, itu ya. Nah, itu lebih kalau costingnya di kantor baik itu nggih. Jadi mamanya ternyata 3 juta. Nah, maka salesnya ini bisa reimburse untuk uh, makan tadi nggih. Nah, itu bisa 3 juta juga. Tapi kalau costingnya di kantor belum baik, Bapak Ibu nggih. Jadi ada catering, kemudian ada mungkin ada mesin kopi di kantor gitu nggih, tapi itu tidak istilahnya terlacak dengan baik nggih. Nah, ini tidak terdokumentasi dengan baik, hanya beban sudah selesai. Nah, bagian HRD-nya tidak mengumpulkannya gitu ya. Per orang ini jatuhnya berarti sebenarnya dapat uang makannya apa? Bukan uang makan nggih Bapak Ibu nggih, tetapi makanan ini ya yang disediakan itu totalnya berapa itu tidak ada, maka nah nanti yang bagian luar itu yang bagian keliling bagian salesnya tadi itu reimburse-nya yang boleh secara pajak jadi beban itu hanya 2 juta Bapak Ibu. Tapi kalau kantornya itu bagus, costingnya di dalam kantor bagus, nah umpamanya jatuhnya per orang di kantor ini makannya 3 juta, ini bukan uang makan gitu Bapak Ibu nggih. Nah, itu nggih. Jadi ini kaitannya dengan natura. Jadi pemberian makanan. Nah, ini nggih. Jadi ini bukan uang makan. Tapi kalau kalau nggak mau ribet, diberi uang makan saja itu lebih baik Bapak Ibu nggih. Nah, itu nanti kena PPh 21. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu nggih. Itu kaitannya dengan uang tertentu untuk yang dipegang oleh pihak tertentu. Nah, ini nggih, bagian tertentu. Nah, itu nggih. Siapkan. Nanti pelakuannya sama seperti kas kecil tadi nggih. Nanti beban-bebannya akan muncul semua ya. Mau milih yang Impress Fund dana tetap. Nah, ini ya. Jadi waktu ngisi baru kita tahu, oh ini untuk apa saja gitu ya. Atau mau dilaporkan rutin. Tapi biasanya kalau yang ada perjalanan ini lebih ini memungkinkannya yang ini tadi nggih, Impress Fund. Jadi total-totalan di akhir. Nah, ini nggih. Jadi total-totalan di akhir baru tahu kita bebannya apa saja. Jadi bagian salesnya itu ngerekap keluarnya apa saja. Nah, kemudian nah, kita serahkan waktu ngisi itu tadi nggih. Nah, maka buktinya tadi dicatat oleh accounting bebannya apa saja. Nah, ini nggih. Kemudian diisi. Nah, pada kas. Nah, itu nggih. Biasanya seperti itu. Kalau fluktuatif, kalau kemarin nggih ada kasusnya yang Agustus ke September tadi nggih. Nah, itu ya memang yang pas fluktuatif nggih Bapak Ibu nggih. Tetapi ya itu tadi kalau biasanya sales itu diberi waktu nggih untuk totalan seperti itu. Itu untuk memudahkan salesnya juga seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, itu untuk kas tujuan khusus nggih Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian berikutnya. Nah, ini bank biasanya mensyaratkan nasabah untuk menjaga saldo minimum pada akun bank. Nah, saldo tersebut disebut compensating balance. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi kalau Bapak Ibu di rekeningnya itu ada semisal 1 juta. Nah, sebenarnya uangnya bukan 1 juta, Bapak Ibu nggih. Mungkin saja bank itu mensyaratkan saldo minimum 100.000. Nah, maka
terkadang kalau kita tadi nggih ngeluarkan cek nilainya 1 juta. Nah, itu nggak dikabulkan ya. Jadi NSF, not sufficient fund. Karena tadi ada yang namanya compensating balance. Nah, itu Bapak Ibu nggih. Nah, ini tergantung juga perlakuannya Bapak Ibu nggih. Mau Bapak Ibu istilahnya saldo minimum dicatat sendiri, tapi nanti malah merepotkan nggih sebenarnya. Tapi kalau mau lebih preventif juga mau disendirikan juga nggak apa-apa Bapak Ibu nggih. Tapi semuanya tergantung akunnya Bapak Ibu nggih. Jadi itu tadi. Jadi kalau ada uang di bank 1 juta, maka kalau bank itu mensyaratkan saldo minimumnya adalah 100.000, maka sebenarnya uangnya yang bisa dipakai kan 900 nih Bapak Ibu nih, yang 100 itu nggak bisa dipakai. Nah ini Bapak Ibu nih, jadi itu nanti yang menjadi perhatian, terutama kalau mau menerbitkan cek, ini Bapak Ibu nih, nanti kasihan juga yang terima Bapak Ibu nih, kita tinggal 1 juta uangnya di bank, kemudian kita nerbitkan cek 1 juta, terus tertolak Bapak Ibu, karena tadi kita punya kewajiban yang namanya compensating balance, saldo minimum pada akun bank. Nah ini Bapak Ibu nggih. Jadi itu tadi untuk kas yang tidak bisa diutik-utik Bapak Ibu nggih, seperti itu compensating balance, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu nggih. Kemudian nah ini kita masuk ke rasio. Nah, ini nggih Bapak Ibu nggih. Rasio kas pada beban kas bulanan. Nah, ini nggih. Rasio kas itu bermanfaat bagi perusahaan startup Bapak Ibu nggih atau perusahaan yang mengalami tekanan keuangan. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi tekanan keuangan ini stres Bapak Ibu nggih. Bikin stres. Nah, makanya istilahnya financial distress Bapak Ibu nggih. Jadi itu tadi nggih. Jadi perusahaan yang mengalami tekanan keuangan. Nah, salah satu penyebab stresnya tadi Bapak Ibu, karena utangnya terlalu banyak Bapak Ibu nggih. Nah, itu tadi. Utang baik Bapak Ibu nggih, karena itu sebagai leverage nggih, pengungkitnya Bapak Ibu, usahanya Bapak Ibu nggih. Nah, tetapi pada suatu titik akan jenuh Bapak Ibu, saturation point. Nah, maka malah kebaliknya, kebanyakan melebihi utang jumlah yang di tadi nggih, maka itu akan malah menimbulkan tekanan keuangan. Nah, ini Bapak Ibu nggih, seperti itu. Nah, di sini ada rasio terutama mungkin ini kaitannya dengan eh, strategi perusahaan nggih, di awal-awal mungkin bakar uang. Nah, ini ya cash burn. Nah, nanti kita akan lihat Bapak Ibu nggih. Nah, ini kita perlu pertimbangkan kemampuan perusahaan Bapak Ibu. Jadi rasio kas ini pada beban kas bulanan bermanfaat untuk menilai berapa lama perusahaan dapat melanjutkan operasi tanpa pendanaan tambahan atau menghasilkan arus kas positif dari aktivitas operasi. Nah, ini nggih. Jadi ya jualnya berani murah Bapak Ibu nggih. Nah, itu tadi nggih. Tapi ya itu tadi bebannya itu sebenarnya lebih banyak Bapak Ibu nggih. Jadi arus kas operasinya negatif. Nah, ini tadi nggih. Jadi ini hitung-hitungan bagi yang mereka mau bakar-bakar uang ini Bapak Ibu nggih harus disesuaikan kemampuannya Bapak Ibu. Karena kalau lewat itu bisa-bisa collab Bapak Ibu nggih. Jadi disesuaikan kemampuannya. Jadi kita akses dulu yang pertama yaitu tadi nggih cash burn-nya. Tapi ini kita mulai dulu dari rasio dari beban bulanannya. Nah, ini nggih. Jadi kita hitung kas pada akhir periode dibagi dengan beban kas bulanannya. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian kita sambungkan monthly cash expense ini kita dapatkannya dari rumus berikutnya nggih. Nah, ini. Jadi nilai kas termasuk setara kas diambil dari neraca atau laporan posisi keuangan pada akhir tahun. Nah, kemudian beban kas bulanan, nah ini ya, atau cash burn, nah ini ya, kalau mau yang bakar uang ini ya, adalah estimasi aktivitas operasi negatif pada laporan arus kas. Nah, ini jatuhnya dari selisihnya kita uang terima dari jual dengan beban yang kita keluarkan, nah itu ketika operasinya negatif, nah itu nggih, total negatif cash flow-nya itu berapa, itu kita tulis, kemudian dibagi 12. Nah, itu nanti akan ketemu yang namanya beban kas bulanannya atau cash burn yang kita alokasikan nggih, pembakaran kas yang kita alokasikan. Nah, kita sambungkan dengan ini tadi Bapak Ibu, kas di akhir periode. Nah, ini nggih. Jadi kita siap-siap bakar kas itu untuk berapa periode. Nah, ini nggih. Jadi ini untuk ngitung itu tadi nggih, seperti itu nggih, rasio eh, kas itu nggih pada ini nggih, beban kas bulanan. Nah, ini nggih, itu. Nah, ini contoh kasusnya untuk memberikan gambaran Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi ini ada contohnya. Nah, ini nggih. Jadi di sini ada item di kas di neraca atau laporan posisi keuangan akhir tahun per 31 Desember itu ada 102 juta. Nah, kemudian
Ada arus kas operasi tahun 2023, laporan arus kas itu negatif, Bapak Ibu. Berarti nilai kas yang kita terima dari jual dengan bebannya lebih banyak beban yang kita keluarkan. Nah, ini negatif karena itu tadi ya, tujuan kita memang bakar bakar uang ya, Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Jadi untuk dapat customer itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk nyantol customer itu ya, kita strateginya adalah bakar uang. Nah, ini tadi ya. Nah, monthly cash expense ini 144 juta, 144 juta dibagi 12. Nah, jatuhnya tiap kita bakar uang tiap bulan 12 juta. Nah, kemudian kita punya kas nih di akhir periode. Nah, ini 102 juta. Berarti 102 juta kita bagi 12, berarti jatuhnya 8,5 bulan. Nah, perhitungan rasio ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan 8,5 bulan dengan kas yang tersisa per 31 Desember 2023. Nah, perusahaan perlu menghasilkan arus kas positif operasi atau melakukan pendanaan tambahan atau menerbitkan utang. Nah, ini cocok bagi perusahaan startup yang sering bagi promo nggih, Bapak Ibu nggih. Dihitung-hitung dulu sesuai kemampuannya nggih, Bapak Ibu nggih. Jangan langsung loss Bapak Ibu nggih, karena nanti kalau loss keterusan bisa collab Bapak Ibu nggih, tadi menimbulkan tekanan keuangan Bapak Ibu nggih, seperti itu. Jadi kita hitung dulu bebannya kira-kira mau berapa bakarnya tiap bulan. Nah, kemudian kita paskan dengan apa tadi kas yang kita punya. Nah, ini nggih. Nah, kemudian kita bagi. Nah, jatuhnya berapa bulan. Nah, ini nggih. Kalau sudah ketemu 8,5, mungkin bulan ketujuh kita harus stop. Nah, kita kembali ke harga normal. Nah, ini ya jangan diteruskan Bapak Ibu nggih. Kalau terus maka wassalam Bapak Ibu nggih. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Jadi rasio ini benar-benar perlu menjadi perhatian Bapak Ibu nggih. Jadi itu tadi. Nah, ini nggih. Nah, itu mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu, silakan. Oke, kalau belum ada, kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Jadi itu tadi rasio untuk hitung-hitungan kalau mau membakar uang ya Bapak Ibu ya. Mohon sekali lagi di ini nggih dicek kondisinya Bapak Ibu nggih. Nah ini nggih. Jadi kalau melebihi itu maka yang terjadi itu tadi Bapak Ibu pada posisi tekanan keuangan nih Bapak Ibu nggih. Nah itu seperti itu. Nah, dan akan sulit Bapak Ibu nggih kalau Bapak Ibu mencari pendanaan tambahan biasanya ya itu tadi kita akhirnya terlilit. Nah, ini nggih dengan bunga yang tinggi atau pinjaman yang harus returnnya tinggi ini Bapak Ibu nggih. Nah, itu tadi. Ya itu nggih akhirnya menjadi vicious circle Bapak Ibu nggih. Nah, itu tadi. Jadi sebaiknya ini tadi perlu menjadi pertimbangan seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, itu. Kemudian berikutnya, nah ini nggih, kita masuk ke metode analisa dasar nggih Bapak Ibu nggih. Sedikit ini nanti walaupun nanti ada ini nggih, jadi penjelasan lagi nggih, lebih detail lagi terkait dengan rasio keuangan. Nah ini Bapak Ibu nggih. Nah, kita bahas terkait dengan analisa dasarnya saja Bapak Ibu nggih. Jadi pengguna menganalisa laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan beberapa metode analisis. Nah, metodenya itu ada
analisis horizontal, ada analisis vertikal, dan ada laporan common size, Bapak Ibu nggih. Kita coba ini ulas satu-satu nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, ini yang pertama jadi analisis ini presentase kenaikan dan penurunan pada item terkait dalam laporan keuangan komparatif. Jadi multi tahun nggih Bapak Ibu nggih untuk kita sandingkan. Dan ini nggih kalau di dalam laporan keuangan yang ini nggih di audit ini nggih ataupun kalau belum ya berarti kita sandingkan itu nggih untuk kita analisa seperti itu nggih sebagai komparasi seperti itu. Nah, contohnya sebagai berikut Bapak Ibu nggih. Jadi di sini ada laporan 2013, kemudian ada laporan 2014, kemudian kita amati pergerakannya Bapak Ibu nggih. Pertama, ini ada current asset. Current assetnya ini 533 naik jadi 550. Berarti naik 17.000. Nah, ini berarti ini ada kenaikan current asset Bapak Ibu nggih. Nah, ini. Tapi kita perlu hati-hati Bapak Ibu nggih. Current assetnya naik itu kasnya yang naik kah? Atau piutangnya yang naik. Nah ini nggih, kalau piutangnya naik yang itu kita perlu waspada juga Bapak Ibu nggih. Berarti kan kita perlu waspada. Nah ini nggih. Nah kalau kasnya yang naik ya oke, berarti kita perlu ini tadi nggih. Tadi kalau mau ada kebijakan investasi, nah ini ya disetarakan kas. Nah ini biar dapat return nih, apa dapat kembalian ini ya. Ya monggo biar uangnya nggak nganggur. Tapi itu tadi nggih Bapak Ibu kas ini harus lancar nggih investasinya. Jangan sampai kita sulit, contohnya mau didepositokan nggih, kita perlu akhirnya kena penalti malah jadi biaya Bapak Ibu nggih. Nah, dari sini kita bisa analisa Bapak Ibu nggih, apakah kasnya, apakah piutangnya yang nambah ini di current asset seperti itu Bapak Ibu nggih. Nah, ini. Kemudian long term investment. Nah, ini nggih. 2013 ada 177.500, kemudian turun jadi 95.000. Nah, oke, berarti ini ada pelepasan investasi. Nah, ini mungkin juga ada labanya nggih Bapak Ibu nggih, laba atas ini apa capital gainnya long term investment tadi pelepasannya seperti itu. Ini ada penurunan 46,5%. Nah, kemudian PPE. Nah, ini ya property plant equipment aset tetap ini ya. Kaitannya dengan aset tetapnya 2013 470.000, kemudian turun jadi 444.500. Nah, ini nggih. Berarti ada disposal nih, ada pelepasan aset nih Bapak Ibu senilai 25.500. Nah, ini 5,4%. Kita cek nanti Bapak Ibu nggih, melepas asetnya itu laba atau rugi. Nah, ini nggih, nanti kita lihat laporan laba ruginya Bapak Ibu. Kemudian intangible aset, aset tidak berwujud, mungkin patennya ini nggih, itu tidak ada perubahan sama, tetap 50.000 dan 50.000. Nah, itu nggih, itu dari sisi asetnya, kemudian dari sisi liabilitasnya. Ini Bapak Ibu nggih. Current liabilities ini 2013 243.000, kemudian turun menjadi 210.000. Nah, ini nggih, turun 33.000. Nah, ini nggih, turun 13,6%. Nah, ini berarti ada pelunasan. Nah, ini nggih, pelunasan kaitannya dengan utang lancar. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, ini utang lancar, bisa utang gajinya atau utang apapun nggih yang sifatnya lancar yang kurang dari 12 bulan ya nggih, Bapak Ibu nggih. Oke, baik. Nah, ini tadi Bapak Ibu nggih, pembulatan. Nah, ini nggih. Jadi pembulatan ini tadi nggih seperti itu. Nah, itu cash out and over nggih Bapak Ibu nggih. Nah, itu. Nah, itu. Jadi kaitannya dengan itu juga eh, ini nggih, apakah masuk sebagai allowance, sebagai potongan ataukah ini tadi nggih dijadikan bebannya itu tadi nggih. Nah, itu monggo itu menjadi pertimbangan Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian income before income tax-nya 134.600 menjadi 162.500. Ini ada kenaikan 27.900 atau sebesar 20,7%. Nah, kemudian ini ngaruh nanti ke beban pajaknya, beban PPh-nya. Nah, 423 satu per disesuaikan dengan manajemen maunya seperti apa, Bapak Ibu maunya seperti apa itu nggih. Nah, nanti disesuaikan dengan hasil analisa ini tadi Bapak Ibu. Jadi untuk pengambil keputusannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Dan untuk analisis horizontal ini monggo ada tanggapan dari Bapak Ibu, silakan, monggo.
Monggo Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Oh iya, iya, mohon maaf Pak Okta. Ini tadi saya izin tidak menyalakan kameranya Bapak karena sedang mati lampu di rumah. Siap. Eh, ini saya mau izin tadi untuk materinya tuh berbeda dengan yang sesi pertama nih Pak. Iya, betul Ibu. Oh iya, sepertinya salah kayak gitu Bapak. Jadi saya belum upload ke Amora. Oh, nggih, siap. Saya kirim aja Ibu, nggih. Saya Nah, izin untuk mengirim, nggih, Ibu. Bentar. ya Bapak, terima kasih. Siap, baik Ibu. Nggih, bentar. It's- Saya stop share dulu aja. Bapak Ibu, ngapunten. Nah, oke. Sampun, Bapak Ibu. Sampun, Bu Talita. Nggih, saya izin kembali nih, nggih, ke tadi, nggih. Bapak Ibu. Oke. Nah, itu Bapak Ibu, nggih. Jadi itu kaitannya dengan, oke, sebentar. Siap, terima kasih. Nggih, matur nuwun Ibu. Nggih. Oke, baik nggih. Itu tadi nggih Bapak Ibu kaitannya dengan analisis horizontal. Nanti monggo Bapak Ibu tunggu materi analisis rasio nggih nanti untuk menguatkan lagi seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Ini hanya untuk apa pengantar saja Bapak Ibu nggih. Nah, kemudian analisis vertikal Bapak Ibu. Nah, ini analisis persentase yang digunakan untuk menunjukkan hubungan tiap komponen terhadap total dalam laporan keuangan tunggal Bapak Ibu nggih. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu nggih dalam analisis vertikal, neraca, laporan posisi keuangan, tiap item aset dinyatakan dalam persentase terhadap total aset, kemudian tiap item liabilitas dan ekuitas dinyatakan dalam persentase terhadap total liabilitas dan ekuitas. Seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Jadi ini ada 2013, kemudian 2014. Nah, ini nggih. Ada current asset 533. Nah, ini kita mulai dari 2013 dulu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, 533.000. Nah, kemudian long term investment 177.500. Kemudian PPE aset tetapnya nggih, plan property equipment-nya 470.000, intangible asetnya aset tidak berwujudnya 50. Nah, ini nggih. Kita proporsikan. Nah, ini nggih. Ada 43,3% ini nggih kalau terhadap total aset. Nah, kemudian mereka jual itu oke, baik. Customernya puas nggih, Bapak Ibu nggih. Customernya puas. Nah, ini nggih. Jadi sellingnya besar, kemudian returnya rendah. Nah ini Bapak Ibu nggih, walaupun nilai jualnya kalah sama Madison, tapi dapat gross profitnya lebih tinggi Bapak Ibu nggih. Jadi secara kesejahteraan sellingnya mereka lebih tinggi Bapak Ibu nggih. Tapi bisa dihitung dari sisi efisiensi, sellingnya kalah efisien dengan Madison. Nah ini Bapak Ibu nggih. Jadi tergantung sudut pandang nggih Bapak Ibu. Bapak Ibu mau melihatnya dari sisi mana nggih Bapak Ibu nggih. Seperti itu. Kemudian beban administrasi. Nah ini ya, Madison 4,1, Lincoln 6,9. Kalau dari sisi efisiennya lebih efisien Madison ya, seperti itu ya, 4,1. Nah ini ya. Tapi belum tentu Bapak Ibu ya, apa beban administrasi sellingnya lebih rendah, tapi itu tadi akibatnya ke kualitas barangnya itu jadi buruk Bapak Ibu nggih, returnnya mungkin pelayanannya juga jadi buruk nggih, mungkin nggih. Jadi customer komplain itu pelayanannya jadi buruk Bapak Ibu nggih. Nah, itu nanti mempengaruhi retur juga Bapak Ibu nggih. Jadi belum tentu. Nah, ini nggih. Nah, ini tergantung pada analisanya Bapak Ibu nggih, seperti itu. Kemudian total operatingnya 15,6, 19,7. Nah, ini nggih. Jadi oke, sebentar. Oh, presensi nggih. Oke, baik. Matur nuwun Bu Talita. Monggo Bapak Ibu, kita ini break dulu. Monggo mengisi presensi dulu. Silakan. Saya tutup dulu. Monggo Bapak Ibu mengisi presensi. Matur nuwun Bu Talita. Monggo.
Oke, baik Bapak Ibu, bagi yang belum mohon untuk mengisi presensi nggih. Sembari mengisi presensi bagi yang belum kita ini lanjutkan nggih, kita tuntaskan. Tinggal sedikit lagi Bapak Ibu nggih. Nggih, jadi kaitannya dengan bebannya tadi nggih Bapak Ibu nggih. Nah, itu tadi bebannya Lincoln itu lebih tinggi Bapak Ibu nggih, tapi returnya lebih kecil Bapak Ibu nggih. Nah, kalau yang satunya bebannya mereka lebih kecil memang, tetapi returnya tinggi Bapak Ibu nggih. Nah, itu tadi kita mungkin bisa analisa di situ mungkin pelayanannya jadi kurang seperti itu nggih Bapak Ibu sehingga banyak retur mungkin atau produknya juga ini nggih Bapak Ibu nggih. Nah, itu kalau produknya dari sini presentasenya lebih bagusan yang Lincoln ya tadi nggih seperti itu. Nah, kemudian berikutnya interest. Nah, ini nggih kaitannya dengan other income ini sama. Nah, ini nggih interest other expense-nya itu ada beda nggih. Yang satu 0,5%, satunya 0,4%. Nah, ini nggih. Berarti kalau boleh kita analisa ini Lincoln utangnya lebih sedikit nggih. Berarti mereka lebih istilahnya ya ambil margin dikit-dikit nggak apa-apa gitu ya. Yang penting customer puas itu nggih. Kemudian utangnya sedikit gitu nggih. Nah, kemudian income before income tax-nya ini 14,5% yang Lincoln 10,9. Nah, ini nggih. Nah, itu lebih kecil nggih seperti itu, tapi tidak masalah nggih bagi mereka. Nah, ini nggih. Yang penting itu tadi bisa ambil margin dikit dan bisa tetap terus nggih. Nah, kemudian di dalamnya eh, dibesarkan nggih. Walaupun mereka kurang efisien sebenarnya di sellingnya dan administratif, tapi mungkin bisa jadi dari selling dan administratif yang kurang efisien ini ya mungkin gajinya yang tinggi. Nah, dengan gaji yang tinggi maka performa mereka lebih baik. Nah, sehingga retur-retur itu lebih sedikit seperti itu nggih. Itu mungkin bisa yang kita tarik, kemudian income tax expense-nya. Nah, ini nggih. Yang satu 5,5, satunya 4,8. Nah, ini nggih. Ini ada beda nggih. Kalau di kita ada yang badan nggih. Ini atau kalau OP sendiri nggih. Kalau mungkin bentuknya UD. Nah, itu 5% kemudian 15%. Nah, itu nggih ada progresif nggih tarifnya beda. Nah, ini nggih ini bisa yang satu 5,5 kemudian ini 4,8. Berarti ini omsetnya lebih besar nggih. Ini lebih besar nggih seperti itu. 5,5 4,8. Nah, kemudian net income-nya yang Madison 9, kemudian net income-nya Lincoln 6,1. Nah, ini nggih kalau lihat dari net income tax expense-nya kita bisa lihat mungkin Madison ini lebih besar omsetnya. Nah ini nggih, mungkin lebih duluan gitu nggih, seperti itu. Tapi mereka mencoba efisien di selling dan administratif, tapi mereka agak sedikit miss di sini ya barangnya ini nggih. Nah ini barangnya sebenarnya nggak ini nggih, lebih efisien yang 69,6 ini ya, seperti itu. Tapi nggak jauh beda nggih sebenarnya. Tapi itu tadi bisa dikaitkan dengan sellingnya, administratifnya, mungkin gajinya ini ya bahwa ini sehingga pelayanan kurang baik sehingga itu tadi nggih banyak return dan potongannya itu lebih tinggi seperti itu. Nah, itu nggih Bapak Ibu yang bisa kita tarik dari komparasi dua common size ya, dua perusahaan ini Bapak Ibu nggih. Jadi kita ini tadi pakai ini tadi Bapak Ibu nggih, berarti analisis vertikal yang dibandingkan dua perusahaan. Nah, ini Bapak Ibu nggih. Nah, ini kalau di pajak namanya rasio benchmarking ya Bapak Ibu nggih. Nah, itu. Jadi kalau rata-rata 30%, kemudian perusahaan itu laporannya 10%. Nah, itu siap-siap Bapak Ibu. Nah, ini nggih sebagai ini ya. Itu di benchmarking semuanya 30, kemudian ya 30 naik-naik dikit, turun-turun dikit ya. Nah, di perusahaan itu ternyata 10%. Nah, maka itu bisa menjadi objek untuk pemeriksaan Bapak Ibu nggih, seperti itu. Nggak ada masalah Bapak Ibu kalau memang realnya seperti itu. Nah, cuman kita siapkan saja itu ya, seperti itu. Kita nggak bisa ngikut ke mereka nggih karena memang kondisinya seperti itu nggih. Nah, tapi ya itu tadi kita siapkan saja seperti itu. Nah, itu nggih. Jadi itu terkait dengan laporan common sense kalau di pajak namanya benchmarking rasio Bapak Ibu nggih, seperti itu. Oke, itu Bapak Ibu materi kita tuntas untuk akuntansi kas. Monggo ada tanggapan untuk dua bagian ini. Bagian pertama yang hari Selasa kemarin dan yang bagian dua Kamis ini. Monggo ada tanggapan dari Bapak Ibu. Kalau dari tiga rasio tadi, rasio ini tadi Bapak Ibu nggih, yang istilahnya manfaatnya lebih banyak itu yang horizontal Bapak Ibu. Karena horizontal ini nanti
dari selisih-selisih geraknya ini tadi itu bisa untuk menjadi laporan arus kas. Jadi kalau Bapak Ibu umpamanya sesekali ingin kasnya gimana untuk ngitung tadi nggih? Yang rasio kita mau bakar uang tadi nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, itu bisa menggunakan ini Bapak Ibu. Nah, ini nggih. Jadi pergerakan-pergerakannya ini tadi nggih. Ini ah, nah, ini tadi nggih, analisis horizontal. Yang ini sebentar. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini nggih, pergerakan-pergerakannya ini tadi. Nah, ini nggih. Nah, ini bisa untuk jadi info Bapak Ibu membuat laporan arus kas. Nah, ini nggih yang metodenya tidak langsung seperti itu Bapak Ibu nggih. Jadi itu kalau diminta memilih nggih yang one stop shoppingnya ya di horizontal ini Bapak Ibu nggih. Seperti itu. Monggo, ada tanggapan Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu ada yang ingin didiskusikan terkait materi akuntansi kas yang telah diterangkan oleh Pak Okta 2 hari ini. Karena untuk yang materi kedua ini banyak kasusnya juga ya Bapak. Jadi harus diteliti lagi untuk Bapak Ibu dapat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, monggo Bapak. Mungkin Bapak Ervani. Mas Bu, materinya gimana? Nah, sudah cukup sebenarnya Bapak. Oke, baik. Kalau cukup, berarti saya cukupkan ya, Bapak Ibu. Saya stop share. Saya kembalikan ke Bu Talita. Monggo Bu Talita, matur nuwun. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf belum bisa on cam karena sedang di sini sedang mati lampu. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan Bapak. Dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Pak Okta. Terima kasih telah mengisi 2 sesi terkait akuntansi kas ini. Terima kasih juga atas Bapak Ibu atas partisipasinya. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya pada sesi kelima nanti pada hari Selasa. Saya izin menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam Bapak Ibu. Terima kasih Bu Talita. Terima kasih Terima Bapak kasih Ibu. Pak Okta. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Okta.